sini. Mungkin teman-teman nanti ada Bapak Ibu dosen, mungkin ada agenda lain. Maka dari itu saya lanjutkan ke pembahasan sosialisasi ke Bu Puji. Waktu dan tempat saya persilakan, monggo Bu. Oke, terima kasih Mas Andrian dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Akhirnya kita hari ini bisa berjumpa kembali. Agenda setelah 2 minggu pasti sudah harap-harap cemas ya menunggu setelah surat edarannya keluar. Terus prosedurnya seperti apa gitu ya. Seperti janji saya sebelum UTS selesai semuanya akan beres. Jadi SE-nya keluar saat hari pertama UTS dan prosedurnya keluar saat hari terakhir UTS. Oke, jadi hari ini untuk teknis prosedur pengajuannya nanti akan langsung dijelaskan oleh Pak Akbar. Beliau lebih paham ya karena dari Direktorat Keuangan. Nah, kalau terkait SE barangkali ada yang ditanyakan boleh tanya ke saya. Seperti itu ya. Jadi kalau dari SE-nya masih ada yang perlu ditanyakan, perlu dijelaskan kembali atau sudah jelas langsung ke prosedur? Bagaimana? Kalau sudah jelas berarti langsung prosedur aja ya. Kalau langsung prosedur berarti waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Akbar. Oke, baik. Terima kasih Ibu Puji. Ya, Assalamualaikum buat teman-teman mahasiswa UISI semuanya. Jadi izinkan kami dari UISI, khususnya Direktorat Keuangan, untuk menjelaskan tentang prosedur sesuai dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh kampus UISI kemarin. Nah, di surat edaran ini nanti kita akan membahas tentang 2 prosedur, yaitu untuk prosedur pembayaran SPP atau UKT secara angsuran, dan yang kedua untuk penyesuaian biaya. Baik, saya tampilin dulu mungkin. Sebentar. Oke, baik. Sudah munculkah prosedurnya? Sudah ya? Sudah muncul, Pak. Silakan, Pak. Sudah ya? Oh, baik. Nah, ini berdasarkan pemberitahuan surat edaran sebelumnya. Jadi sudah dibuat oleh tim kemahasiswaan akademik dan keuangan tentang prosedur untuk pengajuan keringanan pembayaran UKT. Nah, di sini bisa digarisbawahi juga bahwa untuk prosedur keringanan UKT saat ini hanya sampai masih sebatas di tahun ajaran ganjil 2020-2021 nanti atau semester depan. Semester berikutnya belum pasti kebijakan yang sama. Nanti dilihat kondisi COVID ke depannya. Nah, selain itu saya langsung aja. Jadi ini ada 2 poin yang tadi. Jadi yang pembayaran UKT dengan angsuran. Jadi ada 2 poin. Yang pertama pembayaran UKT dengan angsuran. Yang kedua itu tentang penyesuaian biaya UKT. Nah, untuk prosedur yang pertama untuk pembayaran UKT dengan angsuran itu prosedurnya hanya 3 prosedur saja yang perlu kalian lakukan. Jadi perlu digarisbawahi juga. Jadi pembayaran UKT dengan angsuran ini adalah jika teman-teman merasa masih mampu membayar penuh, tapi butuh keringanan pembayaran atau butuh waktu yang diperpanjang, jadi tidak langsung bayar sekaligus. Nah, prosedur yang pertama adalah teman-teman mahasiswa itu wajib mengisi form pengajuan online yang nanti akan bisa diakses ke Pranala berikut. Jadi nanti formnya sudah ada, template-nya sudah ada. Jadi kalian nanti tinggal mengisi data-data yang di form. Setelah itu ditandatangani oleh orang tua di atas materai. Nah, setelah itu di-scan, nanti dokumennya kemudian akan diunggah ke dalam form tersebut juga. Jadi di form tersebut sudah bisa langsung mengunggah dokumen tentang surat pernyataan. Nah, untuk pembayaran UKT dengan angsuran, itu angsurannya
bisa dilakukan ada 3 jenis, yaitu angsuran 2 kali, angsuran 3 kali, atau angsuran 4 kali, dengan pembayaran tentunya tiap bulan. Nah, persetujuan kalian boleh membayar UKT dengan angsuran itu nanti harus diverifikasi dulu atau divalidasi oleh DEX Evaluator, yang mana nanti DEX Evaluator ini merupakan gabungan dari tim prodi masing-masing, kemahasiswaan, akademik, dan tentunya pimpinan, yaitu rektor dan wakil rektor. Nah, nanti hasil keputusannya akan disampaikan melalui email masing-masing mahasiswa oleh Direktorat Keuangan. Nah, untuk pengajuan permohonan pembayaran UKT dengan angsuran dan penyesuaian biaya UKT, kita nanti akan buka mulai tanggal 20 Juli sampai 31 Juli 2020. Jadi, itu adalah batas waktu atau jangka waktu yang bisa kalian gunakan untuk mengurus syarat-syarat prosedurnya tentunya, atau dokumen prasyaratnya. Nah, untuk pembayaran UKT seperti itu, syarat waktunya sama, 20 Juli sampai 31 Juli. Penyesuaian biaya UKT juga sama. Jadi, untuk prosedur pengajuan keringanan, ini sama ya, jangka waktunya 20 Juli sampai 31 Juli 2020. Nah, itu yang pertama, prosedur untuk pembayaran UKT dengan angsuran, jadi maksudnya nyicil. Nah, yang kedua, itu penyesuaian biaya UKT. Nah, penyesuaian biaya UKT ini sederhananya adalah pengurangan biaya UKT. Jadi, awalnya biasanya mungkin 6 juta, ya itu bisa disesuaikan sesuai dengan syarat-syaratnya tadi. Nah, apa yang harus kalian siapkan untuk bisa mengajukan itu, yang pertama ada dokumen prasyarat, yaitu mengisi juga surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua atau wali mahasiswa yang bisa kalian unduh di Pranala berikut. Nah, dokumen yang kedua itu adalah slip gaji orang tua atau wali sebelum dan selama pandemi. Jadi ini bisa tolong digarisbawahi. Slip gaji orang tua sebelum dan selama pandemi. Atau surat keterangan penghasilan orang tua wali sebelum dan selama pandemi. Ini jika orang tuanya itu bukan kerja di instansi atau orang tuanya adalah bergerak di wirausaha, jadi punya usaha sendiri. Nah, jika misalnya orang tua atau walinya itu ya saya tidak harapkan sih, jadi ada pemutusan hubungan kerja akibat wabah ini, jadi paling tidak itu memasukkan ini juga. Jadi syarat-syarat yang kedua ini bisa salah satu dari ini ya, bisa slip gaji selama sebelum pandemi, atau surat keterangan penghasilan orang tua yang ditandatangani RT dan RW, atau surat pemutusan hubungan kerja, atau surat keterangan kematian jika memang orang tua atau walinya meninggal dunia. Nah, yang ketiga, dokumen prasyaratnya adalah slip pembayaran dan tagihan listrik. Nah, ini jadi jika kalian menggunakan sistem prabayar atau token, dapat melampirkan bukti pembelian token terakhir atau rata-rata per bulan. Apabila tidak ada, itu bisa ke Bapak RT atau Bu RW, Bapak RT atau Pak RW untuk meminta keterangan pembayaran rata-rata listrik per bulan. Ini kalau bayarnya token ya, tapi kalau misalnya bayarnya pasca bayar itu harusnya ada slip tagihan pembayaran listrik terakhir. Nah, selain itu juga dokumen yang keempat adalah slip pembayaran tagihan air terakhir. Jadi slip pembayaran tagihan air yang terakhir di sini itu sama dengan listrik tadi, ya paling tidak ada slip pembayaran kalau misalnya kalian menggunakan PDAM. Nah, kalau tidak menggunakan PDAM, misalnya pakai sumur, ya minta surat keterangan informasi penjelas dari RT atau RW-nya. Nah, dokumen yang kelima itu foto rumah yang saat ini tinggali, entah rumah pribadi, rumah kontrakan, atau rumah kos, sebanyak 3 bagian, yaitu bagian depan, dapur, dan kamar mandi. Nah, selanjutnya kalau dokumennya sudah lengkap, kalian siapkan, teman-teman mahasiswa bisa mengisi form pengajuan online secara online
melalui pranala berikut. Nah, dokumen prasyarat yang sudah diminta tadi, yang kelima dokumen wajib tersebut, itu diunggah di form tersebut. Jadi, tolong diunggah di form tersebut. Nah, untuk pengajuan sama tadi dengan angsuran. Jadi, untuk penyesuaian biaya atau penurunan biaya UKT itu dapat dilakukan mulai dari tanggal 20 Juli sampai 31 Juli. Nah, nanti bagaimana Pak kalau misalnya saya tahu berapa banyak penurunan UKT yang saya terima. Nah, nanti setelah kalian menyetorkan data-data dan dokumen secara lengkap pada periode ini, kami pihak kampus akan memvalidasi oleh desk evaluator. Jadi, kami akan validasi dulu dokumen-dokumen yang sudah kalian masukkan. Nanti setelah itu kami akan membagi-bagi. Jadi ada orang-orang yang misalnya jadi contohnya kayak gini. Walau waktu kalian mengajukan penurunan UKT atau penyesuaian biaya, keputusannya itu bisa disetujui, dipotong dengan besaran tertentu, entahkah 10%, misalnya ya 10%, 20%, 30%, sampai 50%, dan bisa dibayar dengan cara mengangsur 4 kali. Misalnya, oke, si A disetujui untuk dipotong 10% atau 20%. Nah, 20% yang dipotong berarti 80% yang harus kalian bayar itu bisa diangsur lagi secara 2, 3, atau 4 kali. Kira-kira kayak gitu. Atau, kalau dokumennya sudah masuk, setelah diverifikasi oleh desk evaluator, tapi kami memutuskan bahwa secara dokumen dan kelengkapan mungkin kalian tidak butuh untuk mendapatkan potongan. Akhirnya keputusannya bisa juga dapat bahwa kalian tidak bisa mendapatkan potongan UKT, tapi bisa dibayar dengan mengangsur secara beberapa kali atau sebanyak 4 kali. Nah, seleksi administrasi yang dilakukan oleh tim verifikasi atau desk evaluator itu tahapannya seperti ini ya. Jadi ini bagian internal kampus nanti yang akan melakukan pekerjaan. Jadi setelah kalian mengumpulkan pada periode pengumpulan, itu kami akan melakukan validasi kelengkapan administrasi. Jadi dikumpulin dulu dokumen prasyaratnya, data-data input pengajuan, form pengajuannya. Setelah itu di tahap kedua, setelah tanggal pengajuan, itu akan dilakukan penilaian dokumen. Nah, penilaian dokumen itu yang tadi nanti kita akan cluster penurunan yang berapa orang untuk 10%, 20%, dan lain-lain. Nah, setelah itu baru nanti akan didistribusikan. Jadi dokumen yang ada tadi oleh tim nanti akan didistribusikan ke departemen prodi masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Nah, nanti yang lolos secara dokumen itu nanti akan dikabari oleh departemen atau prodinya masing-masing untuk dilakukan wawancara, jadi verifikasi wawancara. Tidak banyak sih sebenarnya, harusnya tidak terlalu banyak. Nah, nanti departemen atau program studi bisa memberikan rekomendasi tambahan terkait dengan klaster persetujuannya tadi. Nah, setelah itu tahap keempat ada kalkulasi hasil scoring, tahap 5 penyusunan rekap. Nah, nanti saya langsung aja ke tahap selanjutnya. Penentuan penurunan biaya persentasenya itu ditentukan oleh keputusan rapat bersama yang dihadiri oleh pimpinan. Jadi kami dosen pun sebenarnya tidak ada keputusan, tidak ada wewenang untuk memutuskan secara langsung berapa persen. Nah, yang nanti memutuskan adalah pimpinan. Dalam hal ini rektor dan wakil rektor. Nah, setelah itu, setelah ada keputusan, diterbitkannya surat keputusan rektor, baru nanti informasi mahasiswa-mahasiswa yang memperoleh penurunan UKT akan diinformasikan lewat Direktorat Keuangan. Jadi nanti akan di email masing-masing. Atau nanti mungkin bisa diinfokan ke Direktorat Kemahasiswaan untuk disebar ke teman-teman mahasiswa. Nah, itu yang tadi. Jadi ada pembayaran secara angsuran, penurunan biaya UKT. Nah, yang ketiga, ada juga kita buat keringanan UKT sebanyak potongan 50%.
untuk mahasiswa semester 9 yang mengambil kurang dari atau sama dengan 6 SKS. Kasusnya itu seperti misalnya ada teman-teman angkatan 2016 yang sekarang semester ini sudah ambil skripsi tapi belum selesai. Nah, berarti kan masih harus menambah 1 semester lagi untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, itu bisa mengajukan keringanan UKT langsung mendapatkan potongan 50%. Nah, apa saja dokumen yang harus kalian siapkan, teman-teman yang semester akhir yang tinggal skripsi saja? Itu membuat surat pernyataan pengajuan yang bisa diunduh di Pranala berikut. Nah, prosedurnya, mahasiswa mengajukan permohonan dengan membuat surat pernyataan pada poin A yang tadi di sini dan menyerahkannya ke dosen wali. Jadi setelah diunduh, diisi, surat pernyataannya diserahkan ke dosen wali. Nah, nanti dosen wali akan melakukan validasi apakah mahasiswa tersebut benar-benar di semester 9 yang memang tinggal skripsi dan lain-lain. Jadi nanti akan divalidasi oleh dosen wali masing-masing. Setelah itu, dosen wali nanti akan melakukan validasi, meminta informasi ke dosen pembimbing skripsinya, informasi-informasi tersebut. Terus nanti kalau sudah lengkap, dosen wali akan meneruskan ke kepala departemen. Jadi mahasiswa teman-teman yang semester 9 lanjut ke semester 9 yang belum lulus itu nanti akan berhubungan dengan dosen wali saja. Jadi setelah mengisi surat pernyataan diserahkan ke dosen wali, nanti dosen walinya yang akan memproses. Nah, dosen wali meneruskan ke kepala departemen nanti akan mengumpulkan ke direktorat keuangan. Nah, informasi terkait pembayaran UKT tersebut nanti lagi-lagi disampaikan oleh teman-teman di Direktorat Keuangan. Nah, periode permohonannya sama ya. Jadi semua permohonan keringanan UKT itu periodenya sama dari tanggal 20 Juli sampai 31 Juli. Nah, terus yang keempat, nah jika misalnya ada teman-teman di semester ini misalnya punya keadaan tertentu yang memungkinkan kalian hanya bisa mengambil cuti dan tidak bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya, itu paling tidak juga harus melakukan pengajuan cuti di semester genap berikutnya. Nah, dokumennya bisa kalian unduh di Pranala berikut juga. Prosedurnya ya sama seperti prosedur cuti pada umumnya sebenarnya. Jadi mahasiswa mengisi pengajuan cuti, form pengajuan nanti akan kalian serahkan secara online dengan melakukan kontak dengan dosen wali. Jadi untuk teman-teman semester 9 yang dapat potongan 50% serta pengajuan cuti nanti langsung berhubungan dengan dosen wali. Jadi langsung berhubungan dengan dosen wali. Nah, pengajuan cuti akademik dapat dilakukan sama juga periode waktu pengajuannya sama dari tanggal 20 Juli sampai 16 Oktober. Nah, ini agak panjang ya. Jadi berbeda dengan kebijakan yang tadi. Untuk pengajuan cuti bisa dilakukan mulai dari tanggal 20 Juli sampai 16 Oktober. Jadi ini periode pengajuan cuti masih cukup panjang. Mahasiswa yang mengambil cuti di semester genap itu tidak dikenakan biaya. Mahasiswa yang mengambil cuti akan dikenakan biaya 20% dari UKT. Jadi ini kayaknya ada yang keliru. Jadi mahasiswa yang mengambil cuti di semester gasal akan dikenakan biaya 20% dari UKT. Oh tidak, atau tidak dikenakan ya? Nanti kami cek kembali. Tidak dikenakan Pak Akbar, khusus untuk Dikenakan pandemi ini. ya? Oh iya, Tidak. mohon maaf. Terima kasih. Jadi untuk pengajuan cuti, jika sudah menginformasikan cuti, mengajukan cuti, biasanya cuti kan dikenakan biaya 20%. Nah, kalau cuti di semester ganjil nanti, yang penting kalian mengajukan dari tanggal 20 sampai 16 Oktober, itu nanti tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Jadi tidak akan dikenakan biaya UKT. Nah, selanjutnya untuk pengajuan subsidi kuota internet. Nah, seperti kalian tahu, untuk semester gasal itu sampai akhir tahun, kita masih belajar secara online berdasarkan kebijakan dari kampus dan tentunya dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pengajuan subsidi kuota internet bisa mengisi form seperti semester yang baru saja kalian lewati ini di pranala berikut. Mahasiswa dapat mengajukan bantuan subsidi kuota internet jika tercatat sebagai mahasiswa aktif atau mahasiswa yang tidak sedang cuti dan lainnya dan sudah mengisi formulir FRS semester gasal. Jadi seperti itu. Nah, informasi lanjut waktu pengajuannya untuk subsidi kuota internet nanti akan diumumkan kembali oleh teman-teman dari Direktorat Kemahasiswaan. Kira-kira seperti itu untuk informasi prosedurnya. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Baik, terima kasih Pak Akbar. Jadi form ini saat ini sedang dikirim oleh Pak Asdi ke semua email mahasiswa dan juga saya share di orang tua, di grup orang tua. Jadi nanti saudara sudah dengan mudah dapat mengklik semua link ya. Jadi misalkan yang tanya format surat pernyataannya seperti apa, di sini sudah disediakan. Terus format surat pengajuannya seperti apa di sini sudah disediakan. Nah, semua dokumen yang sudah disyaratkan nanti akan di-download melalui di-upload melalui Google Form yang sudah disiapkan. Ini salah satu contoh pengajuan untuk yang poin 3 ya, Pak ya. Poin 1, Bu. Poin Yang 1. Yang angsuran. Oh, yang angsuran. Oke. Ya. Nah, ini jika hanya mengangsur saja ya. Jadi dianggap sebenarnya mampu, tapi misalkan bapak saya kontraktor nanti gajiannya bulan Oktober, Bu. Seperti itu misalkan. Oke, jadi saya tetap sanggup membayar penuh, namun saya akan membayarkannya bulan Oktober, boleh. Jadi di sini dibuatkan surat pernyataan seperti ini. Atau kalau gajiannya Oktober dan November, jadi saya minta angsuran 2 kali boleh. Jadi yang tidak perlu potongan. Apakah ini menggunakan syarat-syarat yang di poin 3? Tidak. Jadi jika tidak ingin mendapatkan potongan atau merasa masih sanggup membayarkan full, hanya butuh cicilan, kita tidak perlu melampirkan surat-surat seperti yang di poin 2.2 ya. Ya. 2A.2, 2A.I2 seperti itu. Ya. Jadi syarat-syarat yang ditunjukkan oleh Pak Akbar ini hanya untuk penyesuaian biaya UKT yang dikiranya merasa penghasilan orang tua berdampak COVID dan membutuhkan potongan seperti itu. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf saya nggak 100% ya, saya belum menemukan kacamata saya Pak Akbar. Jadi saya agak kerip-kerip dan kesetimbangan agak terganggu, jadi agak pusing. Silakan. Yang ingin ditanyakan boleh open mic. Permisi Pak Akbar, mungkin bisa isian form dari masing-masing form, soalnya tadi ada beberapa mahasiswa yang ngechat saya terkait pengisian formnya itu gimana, apakah alasannya harus ada ketentuan alasan dan bagaimana pengisiannya, seperti itu Pak. Form surat pernyataan atau form pengajuan online? Kalau bisa sih semuanya Pak. Oke, baik. Nah, ini adalah contoh surat pernyataan. Jadi kalau kalian ingin mengajukan pembayaran angsuran atau cicilan atau penyesuaian, itu formnya sama, surat pernyataannya sama yang harus kalian buat. Jadi di sini contohnya seperti ini. Jadi kalian nanti tinggal mengisi nama orang tua di sini. Jadi saya bertanda tangan di bawah ini nama orang tua Anda, orang tua teman-teman mahasiswa siapa, pekerjaannya apa. Yang bertanda tangan nanti orang tuanya di sini sebagai orang tua atau wali dari mahasiswa, namanya siapa, nomor NIM-nya, program studi apa, mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT dalam bentuk, ya tinggal kalian pilih nanti sesuai dengan yang kalian butuhkan, apakah kalian ingin pengajuan angsuran atau pengajuan penyesuaian atau penurunan. Nanti tinggal dicoret salah satunya. Pada semester gasal tahun akademik 2020-2021 karena mohon menyertakan alasannya. Jadi ya karena
pandemi, pekerjaan misalnya gaji dikurangi, itu boleh. Silakan menyertakan alasan apapun di sini. Jadi menyertakan alasan, dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, Gresik atau kota apapun, tanggalnya, orang tua atau wali mahasiswa. Nanti kalau sudah kalian isi nama terang orang tua atau walinya, mohon untuk di print atau ya mohon di print, terus nanti kalian tempelkan materai, terus minta orang tua atau walinya tanda tangan di surat tersebut. Setelah itu kalian foto atau scan kembali. Nah, untuk prosedur angsuran itu hanya membutuhkan persyaratan dokumen ini saja. Jadi untuk syarat dokumen untuk pengajuan angsuran atau cicilan hanya membutuhkan dokumen surat pernyataan saja. Nah, ini kira-kira ya. Jadi kalau untuk surat pernyataannya untuk angsuran dan penyesuaian atau penurunan sama. Jadi kalian ngisi aja seperti ini, di print out dulu, terus nanti ditempelkan materai, tanda tangan di atas materai, terus nanti difoto atau di scan. Nah, simpan filenya. Nah, setelah itu teman-teman mahasiswa diharapkan untuk dokumen untuk pembayaran secara angsuran mengisi form. Jadi sudah ada formnya juga. Ini contohnya gini. Nah, jadi nanti formnya tinggal kalian klik-klik aja ya. Jadi kita sudah buatkan formnya secara online. Nanti kalian tinggal klik ini. Bentar ya. Nah, kira-kira formnya seperti ini. Oke. Nah, kira-kira formnya seperti ini. Keterangannya juga cukup jelas. Makanya nanti saran saya setelah di-share oleh teman-teman di Direktorat Kemahasiswaan, ada baiknya kalian mengecek dulu formnya itu diisinya harus gimana. Nah, kalau misalnya masih kurang jelas, nanti boleh menghubungi teman-teman di Direktorat Kemahasiswaan atau di Direktorat Keuangan. Nah, di formnya, ini contoh untuk keringanan pembayaran untuk angsuran. Nah, di sini kalian tinggal masukkan data diri, misalnya Muhammad Akbar. Seperti biasa ya, harusnya kalian sudah lebih paham daripada saya. Jadi tinggal mengisi nama kalian, NIM-nya, dari program studi apa. Nah, dimohon untuk mengisi jenis pekerjaan ayah atau wali, jenis pekerjaan ibu. Nah, terus pengajuan apa yang kalian inginkan, pembayaran UKT atau penyesuaian biaya. Jadi, angsuran atau penyesuaian biaya atau penurunan biaya. Nah, kalau misalnya seperti ini, tinggal kalian klik. Nah, terus seperti itu. Nah, di section yang ketiga, di sini kalian tinggal isi. Nah, untuk tadi, kalau misalnya kalian mengajukan cicilan saja, dokumen surat pernyataan yang sudah kalian print, yang sudah kalian tempel materai, yang sudah kalian tanda tangani, yang sudah difoto atau di-scan kembali, selanjutnya di-upload di form ini. Jadi kalian upload dokumen tersebut sebagai syarat untuk pengajuan keringanan angsuran. Nah, setelah itu nanti di formnya, ini kan formnya belum kami rilis ya. Jadi nanti di formnya, di situ ada pilihan bahwa kalau misalnya kalian yang mengajukan angsurannya itu mau berapa kali? 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, silakan dipilih nanti. Nah, terus misalnya misalnya saya mau ambil angsuran 2 kali, Pak. Nah, 2 kali, tolong dimasukkan angka nominal berapa angsuran pertama dan berapa angsuran keduanya. Misalnya, saya angsurannya 50-50 aja, Pak. Berarti di sini angsuran pertamanya 3 juta, angsuran keduanya juga 3 juta. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak, Pak? Angsuran pertama sedikit, terus angsuran keduanya nanti misalnya lebih banyak. Boleh. Jadi nanti kalian tinggal isi secara mandiri saja. Misalnya saya angsuran 4 kali, kalau 4 kali dibagi rata kan 1,5 juta, 1,5 juta. Nah, tapi mungkin ada beberapa teman yang
Angsuran pertama misalnya 1 juta dulu, angsuran kedua 2 juta, ataupun bertingkat. Itu nanti tinggal diisi saja berapa nilai nominal angsuran yang kalian bisa. Nah, itu sampai di sini saja kalau eh, untuk untuk angsuran cicilan UKT. Jadi isinya sampai di sini saja. Nah, setelah itu kalau untuk penyesuaian UKT, untuk angsuran UKT, setelah mengisi di section 3, langsung lompat ke section 5. Section 5 itu yang ini. Jadi di sini untuk memudahkan, jadi di sini kalian tinggal mencentang pernyataan pemohon bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya berikan adalah sebenar-benarnya untuk dipergunakan. Jadi kenapa ini ada sebagai pegangan atau pedoman dan dasar hukum bahwa dari pihak mahasiswa menyetujui dan dari pihak jadi sebagai ada dasar hukumnya gitu ya. Jadi saya menyatakan ini dan lain-lain. Itu untuk pembayaran secara angsuran. Nah, kalau misalnya kalian pembayaran penyesuaian atau penurunan biaya UKT, nanti langsung lanjut lagi pengisian formnya ke section 4. Nah, di section 4 di sini sama ya. Jadi, dokumen-dokumen yang diminta untuk penurunan atau penyesuaian biaya UKT harap di-upload di sini. Jadi tadi ada butuh sekitar 5 atau 6 dokumen, itu diunduh semua, di-upload semua di sini malah. Nah, setelah itu mengisi form lagi. Jadi di sini yang harus diisi di sini adalah penghasilan rata-rata per bulan. Orang tua wali dalam rupiah. Nanti di sini juga sudah ada keterangannya waktu kalian mengisi bahwa nanti diisi sesuai lampiran dokumen. Misalnya di dokumennya itu kalian penghasilan rata-rata orang tua 3 juta atau 4 juta per bulan. Nah, di sini diisi lagi 3 juta atau 4 juta. Nah, kenapa harapan kami harus sesuai dengan datanya? Jadi biar nanti kami pada saat validasi itu untuk meyakinkan tim desk evaluator bahwa data yang kalian masukkan itu benar. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya mengupload bukti penghasilan orang tua wali. Nah, terus di sini mengisi akumulasi beban hidup biaya rata-rata per bulan. Ini bisa isikan perkiraan ya. Jadi perkiraan pengeluaran biaya hidup sehari-hari dalam 1 bulan di satu keluarga itu. Nah, jenis tempat tinggal kalian tinggal centang di sini apakah masih sudah tinggal di rumah sendiri, tinggal di rumah dinas dan lain-lain. Mengupload bukti pembayaran tagihan listrik, mengupload bukti pembayaran tagihan air, mengupload foto tempat tinggal orang tua, mengisi data jumlah anggota keluarga yang ditanggung. Maksudnya adalah orang yang tinggal serumah. Misalnya saya serumah ada 3 bersaudara, berarti dengan ibu serumah adalah 5 orang. Kalau misalnya ada nenek atau ada sepupu, ya itu dimasukkan juga. Kalau itu yang ditanggung orang tua ya, biaya hidupnya ya. Nah, setelah itu data anak yang masih sekolah. Jadi misalnya saudaranya ada yang masih sekolah kuliah. Nah, ini kita butuh juga informasi itu. Jadi kayak misalnya anak pertama, kalian anak kedua misalnya. Nah, anak pertama kakaknya namanya siapa, usianya berapa, sekarang lagi menempuh pendidikan apa. Jadi biar jadi pertimbangan kami pada saat menilai kelayakannya nanti. Nah, itu sampai anak kedua, anak ketiga. Ini harusnya bisa kalian isi dengan mudah ya. Sudah, itu saja. Setelah itu sama dengan yang angsuran UKT, kalian nanti tinggal mengklik fakta integritas di sini. Kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Pak Akbar. Oke. Di sini ada beberapa 5 orang penanya Pak. Jadi saya list tadi. Oke, baik. Mungkin Baju bisa Pak atau Bu Puji. Tunggu Mas. Oke, saya lihat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih
moderator. Salam hormat saya untuk Bu Puji, Pak Akbar, dan mungkin Bapak Ibu dosen yang lain yang hadir di forum kali ini. Juga teman mahasiswa UISI. Di semoga teknik prosedur dan sudah dipaparkan tadi teman-teman bisa pahami dengan cermat, dan juga nanti teman-teman Ormawa tolong dibantu untuk mengkomunikasikan lagi kepada setiap mahasiswa di jurusan masing-masing agar ada banyak sekali dokumen dan tahapan tadi bisa dipahami dengan mudah. Nanti mungkin bisa divisualisasikan lebih baik sama teman-teman Ormawa. Nah, saya tertarik dengan yang tadi disampaikan Pak Akbar soal tadi kan kita harus ngisi fakta integritas sebagai istilahnya dasar hukum. Saya juga ingin menanyakan sebenarnya Pak, Mas Audi juga kemarin pertanyaan saya ke Bu Puji terkait sebenarnya berapa persentase yang diberikan oleh universitas kepada mahasiswa yang mengajukan. Tadi saya baca ada kemungkinan kalau kita mengajukan suaranya putus-putus, Mas. Kecil iya. banget suaranya saya dengar. Boleh diulang tidak? Yang tadi pertanyaannya. Langsung ke pertanyaannya saja. Pak Akbar. Pak. Ada drama Pak Akbar. Iya, Bu. Halo, cek kedengaran, Pak? Ya, udah, Mas. Ya, jadi pertanyaan saya, Pak, kan tadi ada dua kemungkinan. Ketika kita misalnya mengajukan pemotongan UKT, ternyata misalnya nanti kita tidak dinyatakan lolos, kan berarti kita masuk di dalam klaster yang angsuran. Kalau tadi saya baca ada dua kemungkinan. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya kampus sudah menentukan atau belum persentase kira-kira nanti dari total mahasiswa yang mengajukan 50% kami setujui untuk pemotongan, 50% cicilan atau seperti apa, Pak? Karena itu juga perlu disampaikan. Jangan-jangan nanti ketika yang mengajukan misalnya banyak untuk pemotongan, tapi yang dapat sedikit kan juga kalau menurut saya itu agak kurang pas kalau dasarnya juga belum disampaikan sejak awal gitu. Ada persentasenya atau nanti bahkan kriterianya pun perlu disampaikan. Yang akan mendapatkan pemotongan itu nanti yang seperti apa kan? Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua juga di surat edaran yang awal itu kan maksimal pemotongan UKT itu sekitar 50%. Nah, itu juga menurut saya perlu untuk disampaikan. Siapa nanti yang dapat 50%? Dia yang memenuhi kriteria apa yang kriteria berapa yang dapat itu 30 dan batas minimum pemotongan itu berapa? Itu penting juga untuk disampaikan batas minimum pemotongan UKT itu berapa? Apakah 20% nanti ataukah cuma 5%? Jadi itu perlu disampaikan juga saya rasa, Pak, karena beberapa hari setelah surat edaran itu keluar, teman-teman mahasiswa banyak yang mempertanyakan itu. Masalah prosedur dan mekanisme saya rasa itu memang wewenang dari universitas. Semoga mungkin teman-teman nanti bisa mengajukan dokumennya dengan baik. Cuman dua pertanyaan itu tadi dari saya yang cukup penting juga supaya nanti teman-teman mahasiswa juga memiliki istilahnya kepercayaan kepada universitas gitu, Pak, ketika nanti hasilnya keluar. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Bu Puji mau coba jawab dulu sesuai dengan diskusi kita kemarin. Saya akan menjawab. Jadi kemarin sebenarnya mau dicantumkan juga Pak di surat, tapi karena seperti yang disampaikan Pak Rektor, ini ibaratnya itu kita punya uang misalkan 1.000 itu misalkan yang mengajukan ternyata anak dan semuanya layak, akan kita bagikan kepada 100 gitu. Tapi kalau misalkan dari 100 itu yang layak hanya misalkan 50, untuk 5 kita bagi gitu Mas. Makanya kita tidak menuliskan secara detail berapa persentase berapa yang mendapatkan. Cuman kan di klaster 1, 3. Kalau klaster 1 ini kalau yang mendapatkan harusnya yang tahu. Kalau saya ambil gambaran kemungkinan nilainya gitu ya. Ada yang tahu keuangan. Jadi kita ranking kayak beasiswa, kita ranking siapa nilai yang mendapat 1 itu berapa
sertifikat. Terus kemudian siapa orang yang mendapat 10%, berapa yang orang yang akan mendapat, tergantung dari data. Jumlahnya berapa? Yaitu tadi, misalkan kita punya 1000 itu akan siapa yang akan layak mendapatkan 5, akan layak mendapatkan misal 3%, siapa yang akan 20%. Potongan terkecil 20%. Nah, tapi berapa jatahnya itu tidak bisa, karena sebenarnya yang kita belum. Jadi kita hanya cukup sulit bagi kami karena nanti keluarkan langsung semuanya lisen, operasional kampus akan kurang. Belajar mengajar malah Permisi, Bu operasional Puji. kurang. Iya. Putus, Bu. Mungkin bisa diulangi lagi, Putus-putus. Bu. Aduh, Iya, Bu. Suaranya putus, Bu. mulainya sampai yang mana ini? Mulainya sampai yang mana? Kira-kira jawab. Dari awal, Bu. Subhanallah, Pak Adit. Bu Puji off cam aja. Ya, saya ulangi lagi. Off cam aja, Bu. Oh gitu. Iya. Ya, oke. Seperti yang saya sampaikan, kurang keseimbangan, kurang maksimal karena kacamatanya masih ketelesut ya. Jadi saya ulangi lagi, kemarin sebenarnya itu Pak Yohanes mau mencantumkan prosentase berapa potongannya per klaster. Ya, ini saya singkat. Jadi nanti dari pengajuan yang sudah saudara sampaikan, nanti akan ada pengklasteran. Klaster 1, 2, 3, 4. Kemungkinan gambarannya ya ini ya. Gambarannya misalkan klaster 1 mendapatkan potongan maksimum 50%. 2 mendapatkan klaster potongan nih 30%. Klaster 3 misalkan 20 atau 15%. Klaster 4 karena dirasa dokumen itu tidak atau tidak sesuai, maka pendapat keringanannya berupa cicilan sampai Desember. Seperti itu. Nah, universitas itu tidak mencantumkan detail sejumlah sekian akan dibagikan karena kami masih merasa kesulitan menghitung uang yang sebenarnya belum ada gitu ya. Hitung sesuatu yang sebenarnya belum ada, sehingga bagaimana baginya itu kami masih merasa kesulitan. Sehingga nanti kami sesuaikan, misalkan jika 1000 ada 1000 yang mengajukan, dan 1000 itu ternyata semuanya layak diberi keringanan. Dari bantuan tadi yang harapannya misalkan bagi 30-30an, maka kita bagi lagi 20-20an pokoknya seperti itu. Dan kenapa kita tidak menyampaikan di awal? Karena kesulitan kami itu uang yang belum ada. Jadi makanya kita tidak bisa mencantumkan, kecuali lah uang kita yang memang uang yang berlebih itu ada, kita floorkan langsung yang klaster A misalkan kami akan dengan potongan ini. Nah, namun kita mau memastikan sebut, kita kan masih belum tahu nih yang benar-benar 10 anak enggak. Gimana kalau yang layak itu 20 anak? Maka yang klaster 1 akan kita perbanyak 20 kan. Jadi addisional. Saudara nanti adalah dokumen sesuai form sehingga dilakukan validasi keuangan itu tidak kesulitan. Jadi mungkin saya misalkan nembak keuangan, ayo mas gini segera untuk urusan keuangan itu segerakan ya, karena benar-benar harus, makanya prosedur ini disampaikan 2 minggu setelah SE keluar. Tapi nanti kemungkinan mendapatkan lolosan ya dia yang memang berdampak gitu loh Mas Bayu. Kemarin ada yang kesulitan, kenapa sih harus diberikan? Nah, ini kan syarat untuk
misi dan lain-lain. Nah, terus kami kalau dokumen tidak ada, bagaimana masterkan? Siapa lah yang benar-benar layak, siapa yang benar-benar sekiranya sebenarnya saya tidak ingin suuzon ya, tapi bisa jadi ada orang yang sebenarnya mampu tapi iri. Ini bahasa itu ya, iri misalkan, bantu kok saya nggak dibantu, seperti itu. Nah harapnya seperti itu tidak gitu loh. Jadi kita fair-fairan aja, kampus berusaha bantu kan, tapi mohon juga kami kerjasama dari rekan-rekan mahasiswa untuk juga yang fair. Sekiranya memang orang tuanya dirasa mampu, udah bayar aja gitu loh. Jadi jas 1.000 tadi bisa benar-benar diberikan ke teman-teman bukan seperti itu. Panjang ya. Cukup Mas Bayu atau ada lagi? Ini Bu Puji, saya sepakat sama apa yang disampaikan Bu Puji bahwa kami juga udah jelaskan ke teman-teman mahasiswa. Kalau yang mengajukan mungkin yang teman-teman juga yang merasa terdampak sesuai dengan jaring aspirasi yang waktu itu kami buatkan. Artinya ada poin yang kami tangkap bahwa subsidi pemotongan terkecil adalah 20% dan maksimal adalah 50%. Itu poin pertama yang saya tangkap. Benar begitu ya Bu Puji ya? Pak Akbar, dipastikan atau ini? Oke. Saya ini memberi gambaran saja ya. Oke. Saya bantu menjelaskan Bu Puji ya. Oke, silakan. Oke, baik. Nah, terkait persentase pemberian keringanan penurunan biaya UKT ke mahasiswa, memang dari kami sudah memutuskan untuk pemberian penyesuaian EKT paling tinggi itu nanti dapatnya 50%. Nah, 50% nanti kepada siapa? Ya, pasti yang kepada yang paling terdampak. Jadi kami harus mengumpulkan informasi siapa saja teman-teman mahasiswa yang paling terdampak. Nah, akhirnya kalau syarat dokumennya lengkap, kami bisa meyakinkan diri kami dan melihat Anda bahwa Anda benar-benar misalnya sangat membutuhkan bantuan, kita universitas pun akan membantu teman-teman mahasiswa seperti itu. Nah, untuk sampai persentase terkecilnya itu belum diputuskan oleh pimpinan. Karena misalnya gini, dari data yang kalian masukkan dokumentasi, penghasilan sebelum pandemi misalnya 4 juta, penghasilan sesudah pandemi 3 juta. Nah, setelah mempertimbangkan variabel-variabel lain misalnya, apakah nanti keputusannya anak ini diberikan keringanan 20%, 30%, 50%, itu nanti tergantung lagi. Jadi kami variabel penilaiannya cukup banyak ini teman-teman. Jadi mohon kami juga dimengerti dari sisi ini ya. Jadi alhasil misalnya setelah pandemi penghasilan orang tuanya misalnya tidak ada sama sekali PHK. Nah, bisa jadi, ini saya belum bisa pastikan, tapi bisa jadi kemungkinan teman-teman mahasiswa tersebut bisa mendapatkan penyesuaian yang besar. Nah, tapi misalnya pada saat pendapatan setelah pandemi ternyata orang tuanya mendapatkan penurunan gaji, misalnya dari 5 juta turun ke 4 juta. Nah, otomatis penurunan biaya UKT-nya tidak bisa sama dengan teman yang mendapatkan PHK tadi orang tuanya. Nah, jadi logikanya begitu saja. Jadi untuk informasi penurunan nilai persentase berapa anak-anak, ya kami harapkan sih kami bisa adil memberikan bantuan ke benar-benar yang terdampak. Jadi persentasenya bisa banyak, yang 50% bisa saja. Nah, makanya seperti Bu Puji bilang tadi, jadi kami butuh data lengkap dulu terkait dengan keadaan teman-teman mahasiswa semuanya, agar nanti kami bisa memutuskan dengan bijak berapa persen yang harus Anda terima sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi ini salah satu niat kami untuk menjaga semangat kita di Civitas UISI ini. Nah, kira-kira gitu aja, Bayu. Ya, terima kasih Pak Akbar. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, saya sebenarnya sangat senang karena di antara kampus-kampus di Jatim memang kebijakan kita ini terhitung cepat dan lumayan bagus kan. Pertanyaan saya sebenarnya tadi
kalau memang persentase berapa yang dapat itu tidak bisa ditentukan karena harus melihat datanya terlebih dahulu, saya juga nggak masalah. Cuman yang mungkin yang paling ditekankan dan menjadi pertanyaan teman-teman itu standar paling kecil dapat pemotongan itu kisaran berapa gitu Pak. Karena kan tadi Bu Puji sempat menyinggung angka 20%. Nah, apakah itu memang benar nanti yang misalkan kelas dia ada di klaster nomor 3 katakanlah. Klaster pemotongan yang paling dapat sedikit. Nah, itu sekitar berapa? 20 kah, 10 atau memang belum ditentukan dari universitas. Nah, Itu karena belum ditentukan, kalau saya berbicara pribadi dari sisi orang keuangan, mungkin, jadi ini belum dipastikan ya. Jadi kalau saya berpendapat pribadi karena yang memutuskan Pak. pimpinan, ya mungkin saja terendah bisa saja 10%. Bisa saja, belum pasti. Tergantung pimpinan. Mungkin bisa saja penurunan paling rendah itu 10% atau 15%. Jadi itu pendapat dari saya. Makanya sebenarnya kami butuh makanya ini kami pengen lihat datanya dulu, jadi biar benar-benar apakah 10% itu sudah wajar untuk misalnya data teman-teman yang menunjukkan dampak yang paling ringan. Jadi kan nanti akhirnya kita akan mengklaster dampak pandemi pendapatan orang tua dari yang paling ringan sampai yang paling berat keadaannya. Nah, yang paling ringan itu yang kayak tadi pertanyaannya Bayu ya, itu diberi berapa persen penurunan gitu Bayu ya? Iya, benar Pak. Nah, itu kami sudah ajukan tapi belum diputuskan sama pimpinan. Kalau saya sendiri, kalau Anda tanya pribadi orang keuangan, pendapat profesional saya itu mungkin paling rendah itu 10%. Kira-kira gitu Bayu. Biar bisa memberi gambaran ke teman-teman. Terima kasih Pak. Nanti akan kami sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Kalau mungkin bisa ini bisa jadi langkah preventif supaya nanti angka itu mungkin bisa diinformasikan baik entah lewat direktur atau keuangan supaya nanti ya kita kan kalau kata Bu Puji tadi biar kita sama-sama saling support supaya nanti teman-teman juga tidak menimbulkan hal-hal yang lain ketika kebijakan ini kemudian nanti sudah diimplementasikan. Hanya itu sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Pak Akbar dan Bu Puji. Kita lanjut ke pertanyaan dari Mbak Jihan. Silahkan Mbak Jihan untuk mengaktifkan suaranya. Baik, terima kasih Mas Andre. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puji, Pak Akbar, dan yang lainnya. Jadi di sini saya akan menanyakan pertanyaan dari KM Manajemen. Kan tadi di situ disinggung terkait pembayaran UKT angsuran. Nah, terdapat termin angsuran itu dapat dilakukan 2 kali sampai 4 kali kan ya. Yeah. Untuk waktunya sendiri itu sampai kapan Pak? Lalu apabila ternyata angsurannya itu melebihi batas yang telah ditentukan tadi, apa konsekuensinya gitu Pak? Apakah masih boleh ikut FRS-an atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini kalau yang ini kan ada hubungan. Sudah ada di surat edaran Pak Iya, Akbar sebenarnya. Ya, di Mbak Jen sudah ada di surat edaran itu bulan September sampai Desember. Iya, Bu. September, Oktober, November. Itu Bu Puji terkait Agustus, mohon maaf, Agustus sampai Desember. Iya, untuk bulannya kan sudah ada dan jangka waktunya 4 kali ya Bu maksimal tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apabila dia mengangsurnya ternyata melebihi batas waktu gitu Bu. Nah, konsekuensinya itu apa gitu? Kan belum dijelaskan. Ya nggak bisa ikut UAS ya Bu Ogi. Gimana Bu Ogi? Berarti tetap ya Bu, tidak. Kalau konsekuensinya seperti normalnya ya, biasanya kita kalau cicilan itu kalau belum lunas kan nggak bisa ikut UAS ya. Iya, biasanya sih biasanya lapor ke Kaprodi kok, mau dibantu ya Pak Adi biasanya bantuin ibu mahasiswa yang belum lunas. Secara angsuran, seingat saya di keuangan Bu, jadi kayak misalnya teman-teman yang sudah membayar di angsuran pertama, itu otomatis FRS-nya akan dibuka. Jadi kalian boleh melakukan FRS. Nah, setelah bayar angsuran kedua, ketiga, nah biasanya kan kita seperti biasa sebelumnya, kalau misalnya
belum misalnya terlambat membayar pada periodenya, untuk saat ini kami belum membahas tentang sanksinya, tapi mungkin nanti akan dilihat dari kolektivitas pembayaran angsuran seberapa banyak yang tidak tepat waktu. Nah, itu kan akhirnya kita di sini harus sama-sama belajar disiplin ya. Nah, itu belum kami buat, mudah-mudahan sih tidak ada sanksi yang berat. Paling tidak nanti pun kalau ada sanksinya adalah sanksi disipliner saja. Entahkah itu apa bentuknya belum tahu juga, karena harus memutuskan sama-sama di Direktorat Kemahasiswaan dan Akademik. Nah, setelah itu misalnya kalau misalnya pada periode pembayaran ketiga terlambat, ya mungkin nanti akan berdampak ke apa ya, tidak boleh diikutkan UAS misalnya atau seperti itu. Nah, itu pun juga sebenarnya belum jadi pembahasan, maksudnya belum sempat kami rincikan. Nanti kami lihat kolektivitas penerimaannya dulu. Kalau memang ternyata banyak yang terlambat, ya berarti ya kita sama-sama harus mendisiplinkan diri. Jadi biar teman-teman pun, ataupun misalnya ada keadaan tertentu setelah menunjukkan jangka waktu angsuran terlambat misalnya, itu seperti kata Bu Puji, silakan menghubungi dosen wali masing-masing jika memang misalnya ada suatu kendala yang tidak bisa dihindari. Kira-kira kayak gitu, Mbak Jihan. Baik, terima kasih Pak Akbar. Nanti saya sampaikan ke yang bersangkutan. Jadi, Baik. kalau misalkan termin 1 sudah dilaksanakan, pasti FRS kebuka ya Pak. Cuman kalau terlambat di seterusnya, maka akan terdampak bagi UASnya gitu. Betul. Baik, terima kasih. Mohon Terima maaf. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Jihan atas pertanyaan. Pertanyaan ketiga dari Mbak Wulandari. Silakan Mbak Wulandari untuk mengaktifkan suaranya. Baik, Mas Andre, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat pagi, Bu Puji, Pak Akbar, dan Bapak Ibu dosen lainnya. Di sini yang saya tanyakan terkait surat listrik dan juga air tadi. Kalau di sini kan juga uniform itu kan juga. Putus-putus Mbak. Saya mau menanyakan itu Pak, terkait surat listrik dan juga air. Itu kan Oh baik. kalau di rumah saya itu di PLN itu kan kita free ya Pak. Itu free dari bulan Maret itu sampai akhir tahun ini insya Allah. Nah itu terkait suratnya itu bagaimana Pak? Apakah kita hanya memberikan kejelasan di RT untuk dibuatkan surat bahwasanya kita ini free pembayaran listriknya gitu Pak? Atau seperti apa Pak? Suratnya terkait keterangan pembayaran listriknya itu Pak? Iya, sudah menangkap Akbar. Putus-putus Bu. Boleh mungkin. Ya, jadi gini, boleh saya ulangi ya, Mbak Wulandari. Mbak Wulandari ini kebetulan mendapatkan jackpot gitu ya, jadi gratis PLN-nya sampai akhir tahun. Kemungkinan yang 450 itu ya Mbak ya, 450 kWh. Apa ya buat ya? Iya, itu. Nah, seperti apa kalau menurut saya sih? Sehingga dia tidak bisa melampirkan Pak Akbar, sehingga dia tidak bisa melampirkan surat rekening listrik. Kalau dari saya pribadi, dari bukti pribadi, kalau memang bukti itu tidak ada yang valid dari pihak yang berwenang, maka bisa diwakilkan di surat keterangan RT RW. Ataupun ditulis, misalkan saya yang mengetahui saya adalah RW dari ini, itu menyatakan bahwa yang nama ini menggunakan sumur untuk sehari-hari. Itu sudah biasa. Bu Puji dulu saat kuliah S1 di Brawijaya juga demikian. Jadi setiap semester itu minta karena mau minta beasiswa. Padahal beasiswanya itu PPA. PPA kan prestasi. Tapi karena Bu Puji menggunakan sanyo ya, menggunakan sumur, jadi saya harus minta sampai kecamatan. Sampai kecamatan surat yang menyatakan bahwa saya ini menggunakan sumur, seperti itu. Dan dulu malah ibu saya kan ibu rumah tangga, nah itu juga diminta surat keterangan, tapi sampai kelurahan bahwa ibu saya adalah ibu rumah tangga, jadi tidak berpenghasilan, seperti itu. Sehingga saya sampaikan, mungkin perlu juga disampaikan ke teman-teman bahwa kami tidak pernah mempersulit
mempersulit syarat-syarat yang kami berikan. Syarat itu sangatlah wajar karena kami pribadi mampu dulu melaksanakan syarat tersebut, makanya kami pun juga berani menyampaikan ke rekan-rekan karena ternyata untuk memvalidasi dokumen-dokumen itu sangat diperlukan. Seperti itu. Namun di UISI ini memudahkan, persyaratannya hanya sampai RW saja. Saya rasa kalau sampai RW ini enggak, malah lebih gampang lagi. Tapi biasanya kekurangannya Pak RW nggak punya template-nya, sehingga nanti saudara silakan membuat sendiri. Misalkan nama ini menggunakan tidak dapat melampirkan surat rekening listrik karena mendapat subsidi dari pemerintah sampai bulan ini, sehingga nominal rekening listrik adalah 0, tanda tangan Pak RW, seperti itu, stempel, jeret, selesai, sudah diupload seperti itu. Yang lainnya misalkan saya juga misalkan foto rumah, wah ini rumah saya bagus, tapi ini foto rumah saya rumah kontrakan. Jadi silakan nanti kalau nggak salah dilampirkan ya Pak. Iya. Ada pilihannya ya, itu rumah sendiri, ada. rumah kontrakan atau rumah keluarga. Rumah keluarga itu artinya yang masih ikut dengan neneknya, kakeknya. Jadi silakan saudara isi itu rumah keluarga. Nah, sehingga saudara itu nggak bingung sendiri, belum dilakukan udah bingung. Rumah bagus bingung, ya alhamdulillah harusnya ya. Jadi banyak itu yang ngecat saya, rumah saya bagus, tapi itu rumah kontrakan, ya nggak apa-apa, ditulis saja. Fotonya tetap dilampirkan, saudara tetap memenuhi prasyarat yang diberikan oleh kampus. Nah, tapi nanti di situ diberi keterangan, ini adalah rumah nenek saya, misalkan. Rumah keluarga, ada kalau nggak salah kemarin saya minta menyatakan. Rumah kontrakan, rumah nenek, atau rumah pribadi itu bukan berarti rumahnya sendiri ya, tapi rumah orang tua. Kalau yang dimaksud rumah keluarga itu adalah rumah kakek neneknya. Seperti itu. Kalau memang rumah kontrakan, ya dipilih saja rumah kontrakan. Fotonya tetap bisa. Seperti itu. Cukup saya rasa. Bagaimana Mbak Wulandari? Iya Bu, sangat jelas sekali Bu, sangat membantu. Terima Oke. kasih Bu Putri dan Pak. Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Kita lanjut. 4, Mas Cahya Pratama. Ya. Mas Cahya untuk Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak, Bu. Ya, berdasarkan dari pembicaraan tadi ya Mas Bayu dengan Ibu dan Bapak sekalian, itu kan adanya klaster-klaster yang dimana klaster tersebut terdiri dari 50%, 20% atau 30% dan sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira dari merujuk dari surat edaran ini kan ada beberapa kriteria yang mana kira-kira yang paling diprioritaskan untuk klaster yang pertama gitu Bu. Nah, karena saya ini adalah mahasiswa lama ya Bu ya, sehingga saya menduduki di semester 9. Nah, saya ini lihat di surat edaran bahwa mahasiswa untuk semester 9 yang mengambil beban studi maksimal MKS ini mendapatkan keringanan 50%. Nah, ini menurut saya ini saya setuju sekali. Nah, apakah untuk mahasiswa yang seperti saya ini itu termasuk klaster yang pertama gitu. Dan terus masalahnya dari saya kemarin itu untuk semester 9 ini saya sudah membayar SPP full kalau nggak salah itu bulan Agustus. Nah, pada saat itu belum adanya COVID ya kan. Jadi ternyata pada saat itu saya hanya mengambil skripsi saja dan diputuskan lulus itu pada bulan Februari kalau nggak salah. Kalau nggak salah bulan Februari itu hampir menyentuh semester 10. Nah, yang saya tanyakan untuk pemotongan dari poin kedua ini itu yang dipotong itu semester 9 saya ataukah saya lanjut ke semester 10 yang dipotong hanya semester 10 gitu Bu. Pak, terima kasih. Saya yang jawab ya Pak Akbar ya. Boleh Bu.
Oke, Mas Cahya, terima kasih. Bentar saya pindah dulu ya, anak saya berisik. Oke, saya akan mencoba menjawab. Jadi Mas Cahya, pemotongan yang saya sebutkan di klaster itu adalah untuk pengajuan di poin 3 saja. Poin 3 itu adalah pengajuan untuk mahasiswa yang orang tuanya berdampak. Ya. Nah, untuk pengajuan yang semester 9 itu beda sendiri, beda lagi. Itu sudah nggak masuk klaster lagi. Jadi kalau memang saudara itu di semester 9 dan hanya mengambil 6 SKS, semester 9 itu berarti yang di semester ganjil itu semester 9 ya. Dan hanya mengambil 6 SKS, itu diasumsikan adalah mahasiswa yang saat di semester 8 itu melaksanakan skripsi, dan karena pandemi tidak bisa nge-lab, sehingga skripsinya mundur, mungkin seperti itu, maka langsung otomatis mendapatkan potongan 50%. Nanti syaratnya hanya membuat surat pernyataan yang divalidasi oleh dosen wali dan disetujui oleh Kaprodi. Seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan rekening listrik dan lain-lainnya. Syarat-syarat yang rekening listrik dan lain-lainnya itu hanya berlaku untuk pengajuan keringanan bagi yang orang tuanya berdampak. Nah, pertanyaan kedua tadi, apakah yang semester 10 dapat, tidak dapat? Yang otomatis langsung itu hanya yang semester 9 saja, sesuai surat edaran. Bu, kenapa demikian? Saya ulangi lagi, kenapa yang hanya semester 9 saja? Karena asumsinya bantuan tersebut diberikan sebagai upaya pertanggungjawaban gitu ya, karena kemoloran skripsi itu disebabkan karena pandemi, seperti itu. Kalau Anda yang sudah di semester 10, 11, 12, ya itu sudah bukan salahnya pandemi lagi. Sehingga jika saudara mau mengajukan keringanan, ajukan saja jika memang orang tuanya berdampak. Sehingga harus melampirkan syarat-syarat yang tadi. Paham nggak yang saya sampaikan? Jujur emang saya adanya pemoloran Bu untuk masalah sidang kan untuk semester 9 saya itu sudah mengambil ya kan. Tapi untuk menyelesaikan sidang skripsinya itu pada waktu COVID itu terdampak gitu gimana. Sehingga sidang saya molor gitu. Ya, sehingga saudara tidak bisa menggunakan yang poin 2. Bisa menggunakan mungkin poin ketiga di surat edaran jika memang orang tuanya berdampak, seperti itu. Jadi yang otomatis hanya yang sekarang sedang di semester 9. Itu sudah arahan dari Dikti seperti itu. Oke, sudah cukup jelas, Mas Cahya? Oh iya, Bu. Ada tambahan Pak Akbar? Oh, Atau enggak Bu sih, Bu. Oki? Bu Oki? Cahya sekarang semester berapa? Kalau saya mengambil skripsinya itu semester 9, Pak. Karena emang adanya pandemi ya, sehingga sidang saya molor dan masuklah semester 10. Sudah ujian skripsi kah? Udah diputuskan lulus gitu. Oh iya, jadi kan ini kalau berdasarkan surat edarannya, jadi pemberlakuan potongan 50% bagi semester 9 yang kurang atau sama dengan 6 SKS itu berlakunya, jadi surat edaran ini berlaku mulai semester depan, Mas. Jadi kalau misalnya teman-teman yang kemarin semester 9, semester 10 yang melanjutkan skripsi, itu belum berlaku aturan ini untuk pemotongan-pemotongannya, Mas Cahya. Tapi kalau misalnya Mas Yahya sekarang nih misalnya belum selesai, masih harus melanjutkan di semester depannya lagi ganjil. Nah, itu boleh mengajukan yang 50% tadi. Kira-kira kayak gitu. Oh, sekarang sudah lulus ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Anaknya Pak Adit ini, Mas Cahya. Kenapa, Bu? Anaknya Pak Adit ya? Saudara.
Pak Adit sudah tua ya, bilangnya anak ya. Jadi Oke. anak ini tuh sudah lulus bulan Februari kalau nggak salah. Itu lo Ya, masuknya. Iya Pak. apakah Sih, gini, apakah kan itu kan saya sidangnya itu kan kena imbas dari COVID sehingga sidang saya molor dan masuklah ini apa semester 10. Nah, kenapa nggak di semester 9 saja, Bu? Kalau apa adanya COVID terjebak COVID gitu. Mas, kan udah sidang Februari. Ngapain masih mau bayar SPP? Kalau sudah Februari, gitu ya, Bu? berarti kan ini tinggal wisuda kan? Ngapain? Iya, nggak Nggak usah bayar. Soalnya gini. Dari transkrip yang saya cek itu nilai skripsinya juga belum keluar dan juga ada FRS-nya itu ada tulisannya ditolak karena belum bayar SPP. Nah, itu saya juga kacau gitu. Arti saya gimana sih ini, apakah itu maksudnya saya harus bayar lagi atau gimana gitu. Enggak bayar kok. Oh gitu. dia setelah yudisium baru lulus. Gitu. Jadi dia masuk semester 10. Oh lo ya, nek takok, Masya Allah. Iya, Pak. Berarti sudah yudisium kan Pak Adit? Belum ya. Belum. Nah, itu masalahnya itu di situ, Ibu. Ini kok ya wes, monggo. Nunggu Ya nanti sama Pak Adit deh, Bu Puji bingung. Maksudnya gini mungkin ya. Sekarang kan sedang menunggu proses yudisium bulan Agustus ya. Iya. Nah, berarti ini kan yang surat edaran ini kan untuk semester depan. Jadi kalau Anda lulus semester ini ya sudah enggak usah bayar untuk yang berikutnya. Tinggal nunggu wisuda aja. Oh gitu, berarti tidak ada tunggakan TK UKT di semester 10. Tidak ada, Mas. Nggak ada, Oh. Mas. Ada, Mas. Aman. Ya, akhirnya clear juga kan, Bu. Cuma saya ada kerancuan gitu loh dari ininya. Ternyata surat edaran Disiplinnya itu, super ya, super disiplin. iya, ternyata surat edaran Ya, ini. terima kasih. Oh Semoga gitu. sukses ya. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih Mas Cahya, terima kasih Bu Puji dan Pak Akbar serta Bu Ovi yang telah menambahkan tadi. Terima kasih juga Pak Adit. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini dari Mas Arya Sena. Silakan Mas Arya Sena mengaktifkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Selamat siang Bu Puji, Pak Akbar, dan dosen-dosen. Di sini saya mau menanyakan, tadi kan di tampilannya itu ada setelah lolos dokumentasi akan dikontak Departemen Program Studi untuk diwawancara. Nah, itu untuk wawancaranya itu dalam media apa dan teknisnya itu seperti apa? Gitu. Soalnya mungkin wawancaranya harus sendiri atau soalnya ada orang misalnya teknisnya harus sendiri. Cuman ada orang tua yang pengen dengerin juga, pengen ikut juga, apakah itu diperbolehkan atau gimana? Begitu, terima kasih. Terima kasih Mas Arya. Pak Akbar, ini kayaknya saya bisa menjawab kok. Kemungkinan Monggo, nanti Bu. sama Monggo, orang Bu. tuanya ya. Iya, monggo Bu. Kemungkinan sama orang tuanya ya Pak Akbar ya, wawancaranya ya. Kayaknya sih bisa dengan orang tua kalau orang tuanya mau ikut pada saat Atau wawancara. sesuai kebijakan Kaprodi ya. Iya, biasanya gitu. Nanti kan jadwal wawancara nanti akan diumumkan oleh Kaprodinya masing-masing. Ya melalui via apa yang paling gampang sekarang ya online, Mas. Kita nggak mungkin suruh kalian datang ke kampus untuk diwawancarai, tidak. Paling telepon online tatap muka lewat, kalau bisa tatap muka lewat seperti ini ya online, atau kalau susah ya mungkin via telepon. Kira-kira kayak gitu. Yang untuk pihak wawancaranya juga itu dari dosen ya Pak ya? Iya, biasanya Kaprodi dosen. nanti, Mas. Kaprodi Bu ya? Iya, Kaprodi. Mohon maaf. Kaprodi langsung. Oh iya, makasih Bu. Baik sama saya. Anaknya Pak Adit juga? Iya, Bu. Ya Pak, terbaik. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu.
titipan Bu, satu titipan pertanyaan dari teman KMUI. Jika mahasiswa UI itu ada yang yatim piatu, kemudian kan dia melahirkan hasilnya orang tua, kan mereka hidup itu bersama dengan kakaknya seperti itu. Jadi apakah perlu itu untuk melampirkan slip gaji dari kakaknya? Terus untuk beban keluarga itu apakah harus ditulis kakaknya berapa, terus anaknya kakaknya itu juga seperti itu? Apakah untuk mahasiswa dengan golongan yatim piatu ini langsung diklasterkan paling tinggi atau mendapat potongan paling tinggi? Seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya coba bantu jawab dulu ya. Kalau teman yang statusnya yatim piatu, ya kan berarti nanti yang bertanda tangan di surat pernyataan itu adalah walinya, jadi wali mahasiswa, atau yang menanggung sekarang beban pendidikan teman-teman mahasiswa itu. Nah, nanti di formnya kan ada pertanyaan, tinggal serumah dengan siapa. Misalnya kakaknya punya keluarga juga, ada anaknya, itu tinggal dicantumkan saja, Mas. Jadi kan akhirnya wali atau kakaknya kan sebagai pengganti orang tua. Nah, berarti karena kakaknya atau walinya yang membiayai pendidikannya saat ini misalnya seperti itu, otomatis slip gaji yang dimasukkan adalah slip gaji dari misalnya walinya atau yang kakaknya tadi yang bertanggung jawab atas biaya pendidikannya. Kira-kira kayak gitu. Nah, untuk klasternya apakah paling tinggi paling rendah, kami pun belum bisa memastikan. Misalnya kakaknya ternyata penghasilannya pun terdampaknya sangat berat. Nah, itu bisa jadi mungkin saja dapat klaster yang paling tinggi potongannya. Tapi misalnya kakaknya atau walinya itu penghasilannya lumayan dan terdampaknya tidak terlalu berdampak signifikan. Nah, otomatis meskipun misalnya statusnya yatim piatu, tapi kami bisa mempertimbangkan variabel-variabel lain. Makanya itu akhirnya inilah kesulitan kami untuk memutuskan klasternya di mana. Jadi bisa bervariasi nanti, Mas. Kira-kira kayak gitu. Mungkin Bu Puji bisa menambahkan. Iya, mohon maaf saya barusan live karena sinyal. Nggak apa-apa, Bu. Saya rasa sudah pas tadi, Pak. Jadi yang dimaksudkan sebenarnya kalau untuk yang di poin, yang di syarat yang orang tuanya meninggal itu, yang jika sumber pembiayaan itu adalah, halo? Ya, jadi jika sumber pembiayaan utama itu adalah ayah, namun ayahnya meninggal, maka itu bisa menyertakan surat kematian orang tuanya. Nah, kemungkinan yang seperti itu yang di klaster 1 ya, Pak ya. Tapi berbeda jika dengan ibunya bekerja. Mohon maaf ya. Jadi misalkan nih gambarannya, sumber utamanya adalah ayah dan ibu tidak bekerja, lalu tiba-tiba dalam waktu, misalkan baru-baru ini ternyata orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, sedangkan ibunya tidak bekerja. Nah, kemungkinan itu yang masuk klaster 1. Tapi berbeda lagi jika ayahnya meninggalnya sudah lama, tapi sehingga sumber pembiayaannya itu bukan dari ayah, tapi dari kakaknya. Nah, nanti itu yang perlu kami jalankan sesuai prosedur, seperti itu. Namun jika memang sumber utamanya adalah ayahnya, dan misalkan ibunya tidak bekerja, tidak punya kakak, kemungkinan dia akan masuk klaster 1, atau mungkin kita upayakan lagi untuk beasiswa yang lain. Jadi sebagai informasi, kami dari kemahasiswaan masih mengupayakan beasiswa yang sudah dijanjikan pemerintah. Kalian ada Mas Bayu ya, masih ada Mas Bayu. Jadi yang terkait Kartu Indonesia Pintar, itu saat ini akan konsepnya dibedakan, jadi berupa bantuan hanya dalam 1 semester. Kemungkinan akan bertambah jika pandeminya bertambah, dan itu masih kami upayakan sampai sekarang. Dan juga masih ada beasiswa UPZ dari Semen Indonesia. Nah, sehingga, tapi saudara nanti silakan siap-siap mengajukan terlebih dahulu. Nah, jika pada akhirnya saudara itu diterima beasiswa yang sudah saya sebutkan yang masih kami urus,
saudara bisa memilih salah satu, mau pilih yang keringanannya atau pilih yang beasiswa. Seperti itu. Kalau UPZ sih kemungkinan 100% ya Pak Asdi ya bantuannya, 1 SPP. Jadi kalau yang diterima UPZ sih ya mending milih yang UPZ. Seperti itu. Kalau yang KIP saya belum tahu karena belum sampai sekarang saya belum dimasukkan grup. Ya, jadi sudah saya kejar terus tapi masih belum ada kepastiannya. UISI dapat kuota berapa, siapa nanti yang keterima, kriterianya seperti apa, yang didapatkan berapa itu belum ada. Itu. Jadi nanti mohon menunggu. Silakan saudara mengajukan dulu. Jika nanti pada akhirnya saudara diterima di beasiswa yang saya sebutkan tadi, maka saudara bisa memilih mau ambil yang potongannya atau mau ambil beasiswanya. Seperti itu. Bagaimana, Mas? Apa sudah menjawab? Informasinya Bu Puji. Nanti akan saya sampaikan ke yang bersangkutan. Ya, Mas Adrian, terima kasih. Oke, sebelum jadi ditutup, saya mau berpesan ya. Ya Bu, silakan Bu Puji. Iya, saya mohon kepada rekan-rekan, mungkin perlu nanti disampaikan ke teman-temannya. Ini saya rasa kalau kalian sendiri yang ngurus harusnya mampu ya, misalkan ke RT, ke RW atau mengumpulkan dokumen-dokumen. Jadi saya harap teman-teman sendiri yang mengurus, jadi bukan orang tuanya. Kasihan orang tuanya bingung tanya-tanya ke saya. Ya kalau misalkan anak SD masih dibantu orang tuanya ya, dibantu boleh, tapi harusnya yang memimpin peperangan ini tuh ya saudara-saudara sendiri. Jadi di sini saya berpesan kepada saudara-saudara KM, silakan disampaikan ke seluruh teman-temannya, mohon untuk pengurusan ini dilakukan oleh mahasiswa sendiri, sehingga bukan orang tuanya yang bingung, kasihan ya, udah nyarikan duit buat bayar, bingung lagi mau cari keringanan. Jadi saya berharap ini benar-benar kerjasamanya kepada teman-teman, sehingga orang tuanya nggak bingung, ngechat saya malam-malam, ini sudah benar belum, ini sudah benar. Jadi silahkan sekarang forum teknis pertanyaannya saya alihkan ke teman-teman Ormawa. Silahkan semua mahasiswa tanya ke Kahima atau tanya ke BEM atau tanya ke SEMA, dan SEMA silahkan yang mengumpulkan pertanyaan disampaikan ke kemahasiswaan sehingga tidak kerental-kerentil pertanyaannya, apalagi orang tua yang tanya. Kasihan saya tuh kalau orang tuanya yang tanya ya, orang tuanya bingung sendiri, anaknya kemana, kalau tahu anaknya tak cuwiwiri kabeh nanti ya. Masa harus gede sih minta tolong orang tuanya. Benar itu. Ya, saya tekankan ini. Jadi mahasiswa itu sudah waktunya bergerak, agent of change. Jadi Anda yang mencoba untuk belajar bersosialisasi, cari informasi dan cari data-data tadi, gunakan kemampuan Anda karena Anda sudah mahasiswa. Gitu Bu Puji. Ya Bu Oki, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke Mas Andrian. Baik, terima kasih Bu Puji. Selesai sudah sosialisasi pada pagi hari ini. Kurang lebih kita menghabiskan waktu 1 jam ya Bu. Jadi cukup panjang jadi sosialisasi pagi hari ini. Jadi semoga pertanyaan dari teman-teman tadi bisa jawab, dan nanti video mengenai sosialisasi ini akan disampaikan juga melalui akun YouTube dari SEMUISI. Nanti ditunggu aja untuk linknya dan publikasinya. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator yang memandu acara pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih kepada Puji, aku Kepala Direktorat Mahasiswaan, ada Pak Bu Oki juga. Terima kasih Bu, Pak Akbar, terima kasih, dan Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Akbar. Bu Oki, matur nuwun.